Shalom. Kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu meneladani Tuhan Yesus. Seperti yang ada di Matius 9 ayat 9 sampai yang ke-13. Satu-satunya pribadi yang mutlak harus diteladani adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini nggak pernah berbuat dosa, sehingga tidak ada alasan membuat kita menjadi kecewa untuk melihat perbuatannya. Kalau melihat tokoh-tokoh lain di Alkitab ataupun manusia yang lain yang kita jadikan teladan, itu ada kemungkinan membuat kita kecewa karena manusia sedia nggak berkenan pun di hadapan Tuhan, dia masih bisa berbuat dosa. Kayaknya contoh Daud itu dianggap sebagai orang yang berkenan dengan sama Tuhan di Alkitab. Kayak di Mazmur itu kita bisa melihat itu keintimannya Daud sama Tuhan itu kayak gimana, bener deket banget, bestie banget gitu ya sama Tuhan itu. Tapi dia masih bisa jatuh. Kalau orang terkadang kita bisa meneladani pendeta gitu. Kadang pendeta pun itu bisa ada kayak skandal di akhir-akhir hidupnya, kayak berupa kayak korupsi lah, zina lah, cerai, KDRT dan sebagainya. Maka nggak ada orang yang bisa benar-benar kita teladani kecuali Yesus itu sendiri, karena dia yang maha suci, karena dia itu Tuhan ya. Tuhan, sekali lagi Tuhan. Nggak ada yang ngomong dia bukan Tuhan. Itu hoax kalau ngomong Yesus bukan Tuhan itu. Kali ini kita belajar tentang meneladani Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga, itu berarti karya keselamatan sudah diberikan kepada manusia. Tapi bukan berarti pekerjaan menyelamatkan jiwa itu sudah selesai. Pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tuhan bisa pakai tubuh kita guna hormat kemuliaan namanya. Kita harus meneladani Tuhan Yesus dan melanjutkan pekerjaannya. Teladan Yesus yang harus kita lakukan. Apa sih? Yang pertama, peduli dengan keselamatan jiwa-jiwa. Ayo, ini banyak sering disalahgunakan. Kok salah artikan dengan cara menjaring seorang untuk masuk ke gereja, sehingga gereja itu memiliki image negatif di hadapan gereja-gereja lain dan orang lain yang bukan jemaat dari gereja itu. Nah, ini ada di Matius 9 ayat yang ke-9. Di sini keselamatan tuh yang terutama itu keluarga kita. Karena keselamatan keluarga kita itu lebih sulit daripada kita menginjili teman kita. Teman kita mungkin kalau misal kita injili, dia kemauannya mungkin lebih besar. Kalau keluarga lebih susah, karena apa? Keluarga itu tahu segala aibnya kita, baik buruknya kita dan sebagainya. Makanya itu jadi susah. Nah, ini apa bentuk pedulian Yesus yang ada di ayat itu? Yaitu jemput bola. Jemput bola itu apa sih? Mendatangi Matius di rumah cukai. Nah, ini pemungut cukai itu apa sih? Orang yang tidak disukai oleh masyarakat karena kerjanya memeras orang. Kenapa dia suka memeras orang? Yang pertama, dia bekerja untuk Romawi dan itu gak disukain gitu loh sama orang-orang. Yang kedua, karena dia gajinya kecil, maka dia memeras. Misalnya harusnya bayarnya itu 100.000 ya, misal dianggap kayak gitu. Pemungut cukai itu bisa
tarik 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan lebih banyak lagi. Kalau contoh lain, Tuhan Yesus peduli dengan keselamatan jiwa, itu Tuhan Yesus melepaskan orang-orang yang kerasukan setan di Gerasa. Nah, ini pelepasan yang sangat-sangat enak dan sangat-sangat nggak banyak effort, karena si legionnya itu langsung bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus dan minta dikeluarkan, ya, karena ketakutan dengan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan bosnya. Itu ada di Markus 4 ayat 35 sampai 31, ya. Peduli jiwa-jiwa itu sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, karena di hati Tuhan Yesus itu ada jiwa-jiwa. Nah, di Matius 28 ayat 19 sampai 20a berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa sih konsekuensinya kalau orang itu nggak peduli atas jiwa-jiwa yang terhilang? Itu ada di Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Nah, terus apa sih akibat dari satu orang yang bertobat? Itu ada di Lukas 15 ayat 7a. Yaitu, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang kedua, apa yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus itu adalah tidak merasa eksklusif atau merasa yang paling hebat atau yang paling benar. Itu ada di Matius 9 ayat 10. Itu apa sih maksudnya? Kalau eksklusif itu, orang itu nggak mau bergaul dengan orang yang tidak selevel atau sederajat. Tapi yang tidak eksklusif itu mau bergaul dengan orang yang tidak selevel atau tidak sederajat. Itu maksudnya apa? Beda status sosial, beda pekerjaan, mungkin ada beda kasta dan lain sebagainya itu. Ini bandingkan Tuhan Yesus dengan orang Farisi yang sombong. Matius 9 ayat 11 dan juga Lukas ayat 18 ayat 9 sampai 18 itu nanti bisa dibaca sendiri, ya. Ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di pinggir jalan demi dilihat orang. Nah, akibat sikap sombong paling benar kan, atau paling benar, yaitu direndahkan, seperti yang ada di Lukas 18 ayat 14b, dan menjadi batu sandungan. Nah, ini kisahnya Mahatma Gandhi. Dia nggak pernah menolak Kristus, dia tuh suka sama Kristus. Tapi dia tuh nggak suka sama orang Kristen, karena orang Kristen di dia waktu itu nggak berjalan menurut aturan Kristus seperti yang ditemukan di Alkitab. Yang ketiga, yaitu apa yang harus kita teladani dari Yesus itu, yaitu memberi perhatian atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan atau terhilang, seperti yang ada di Matius 9 ayat yang ke-12. Ini ada perumpamaan domba yang gila, seperti yang ada di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, kalau orang ada yang nggak pernah ke gereja, ada teman yang nggak pernah ke gereja, jangan dibiarkan, ajain lagi dong. Masa jahat kayak gitu? Memang sih ke gereja itu bukan kewajiban, karena kita sudah hidup dalam hidup kasih karunia. Tapi kita tetap perlu untuk beribadah secara korporal. Supaya apa? Ada yang saling menguatkan di situ. Kita mungkin beralasan kayak sekarang, oh dia nggak pernah ke gereja karena dia setiap minggunya dia streaming. Belum tentu, karena hidupnya orang kita nggak pernah tahu di belakangnya itu kayak
kayak gimana, bisa aja hidupnya benar-benar terpuruk dan 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 membutuhkan support dari kita. Nah kalau gitu kita harus kasih support kalau misalnya sampai kayak gitu. Apa upahnya ya? Yaitu diberkati dan mendapat warisan dari kerajaan surga seperti yang ada di Matius 25 ayat 34. Dan ini jangan dijadikan sebagai tujuan akhir kita, tapi ini jadikanlah sebagai bonus yang Tuhan kasih itu waktu kita itu berhadapan muka dengan muka sama Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus saya telah dari Tuhan Yesus, yaitu memiliki empati atau belas kasihan, bukan simpati. Seperti yang ada di Matius 9 ayat ke-13. Empati itu merasakan, dan itu merasakan, benar-benar merasakan ya. Bisa merasakan gak cuma sekedar perasaan, tapi mau membantu karena merasa sepenanggungan. Kalau simpati itu kan cuma oh ya wes kamu sakit ya wes kak aku jenguk nggak apa, tapi kalau empati benar dijenguk, mungkin sampai dijaga dan sebagainya. Nah ciri-ciri orang yang tidak memiliki empati, yang memiliki maksudnya yang memiliki empati itu apa sih? Yaitu tidak menghakimi. Nah Tuhan Yesus ini sama perempuan yang berbuat zina yang ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu enggak menghakimi orang yang berzina, itu malah mengampuni loh. Nah ini juga menghakimi itu biasanya ke orang sakit ya. Biasanya orang sakit itu dikata-kata, oh kamu salah ini, kebanyakan makan ini makan itu, kamu sih gini kamu sih gitu. Nah kebanyakan kayak gitu, kita nggak malah nyupport gimana caranya mereka cepat sembuh dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang memiliki empati itu tuh mau melakukan sesuatu. Seperti pada cerita 5 roti 2 ikan pada Markus 6 ayat 34 sampai 42. Tuhan Yesus itu nggak cuma ngomong toh, oh iya mereka lapar dan sebagainya, tapi mau bertindak dengan cara apa? Menyuruh murid-muridnya itu mencari makanan. Dan ditemukan 5 roti dan 2 ikan. Ini contohnya gimana sih secara kenyataannya itu? Nah, orang yang tidak bisa makan itu bukan disuruh doa karena dia kurang iman dan sebagainya, ya dikasih makan atau dikasih modal untuk usaha supaya bisa makan terus gitu, bisa makan setiap harinya. Dan apa upahnya kalau orang yang memiliki belas kasihan itu? Yaitu ada di Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tapi sekali lagi jangan diklaim-klaim kayak gitu ya. Karena kalau Tuhan balas perbuatan pada kita, itu tergantung maunya Tuhan. Bukan kita yang klaim-klaim atau minta-minta untuk melakukan itu ya. Berbahagia setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.